Apa yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. 1. Undang-Undang Perbendaharaan atau Comptability Suite. Undang-undang yang dikeluarkan pada 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda. 2. Undang-Undang Gula atau Suiker Suite. Undang-undang yang disahkan pada 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. 3. Undang-undang Agraria atau Agraris Suite. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1780 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Apa saja ya faktor-faktor dijalankannya politik pintu terbuka? Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka. 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. 3. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. 4. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Bagaimana ya pelaksanaan politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, tebu, kina, kelapa sawit, dan karet. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana fisik berupa waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan pabrik. Namun, untuk membangun fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menyerahkan tenaga kerja rakyat secara paksa melalui kerja paksa rodi. Perkembangan perkebunan yang pesat juga terjadi di luar Jawa, misalnya perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah mendatangkan kuli dari Jawa dan mengatur secara kontrak. Apabila para pekerja tersebut melanggar kontrak, mereka akan diberi sanksi yang disebut Pionel Santi. Bagaimana dampak dari politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Meski tujuan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan, dalam pelaksanaannya ditemukan banyak pelanggaran yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Dampak positif politik pintu terbuka. Yang pertama, sistem tanam paksa dihapuskan. Kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang ekspor impor. Dan yang ketiga, dibangunnya fasilitas perhubungan. Dampak negatif pintu terbuka. Yang pertama, rakyat semakin menderita karena tekanan. Kedua, adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Dan yang ketiga, kehidupan penduduk merosot tajam. Apa yang dimaksud dengan politik etis itu? Politik etis adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Digagasi oleh Van de Venter dan dipelopori oleh Pieter Broshoff di Indonesia pada tahun 1901, yang bertujuan untuk membalas budi. Program-program politik etis antara lain edukasi, irigasi, dan emigrasi. Program edukasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah Belanda membangun dan membuka sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun, serta sekolah rakyat dengan masa belajar 5 tahun. Tujuan program irigasi ialah mengairi sawah penduduk pribumi. Pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa fasilitas, seperti waduk dan jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani. Emigrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan untuk pemerataan penduduk.
Dalam praktiknya, perpindahan penduduk ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan besar. Apa saja latar belakang politik etis? Latar belakang politik etis antara lain: 1. Dampak dari sistem tanam paksa yang menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. 2. Diberlakukannya sistem ekonomi liberal, masa politik pintu terbuka yang sama sekali tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. 3. Tindakan penekanan dan penindasan yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia. 4. Pasca tanam paksa dan politik liberal, banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya. 5. Adanya kritik dan tekanan dari kaum intelektual Belanda untuk menentang bentuk penjajahan di Hindia Belanda atau Indonesia, serta melakukan balas budi atas apa yang telah didapat sehingga negeri Belanda maju dan sejahtera. Siapa saja tokoh-tokoh politik etis? Berikut tokoh-tokoh politik etis. Yang pertama, Mr. W.K. Baron van Dedem. Yang kedua, Hendrik Hubertus van Col. Yang ketiga, Peter Brooshoff. Yang keempat, Konrad Theodor van Deventer. Yang kelima, Walter Baron van Hove. Yang keenam, Fransen van de Voete. Yang ketujuh, Perdana Menteri Thorbecke. Yang kedelapan, Douwe Dekker. Bagaimana dampak dari politik etis? Dampak politik etis. Dampak positif politik etis. Pertama, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. Kedua, terbangunnya saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan. Yang ketiga, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Dampak negatif politik etis, program irigasi terdapat jurang pemisah antara perekonomian, perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat. Dikarenakan program tersebut hanya ditujukan pada ladang milik swasta dan pemerintah Belanda. Program edukasi, kaum wanita dan kaum kelas bawah tidak mendapatkan pendidikan karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menganyam pendidikan. Program imigrasi, pada program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kerja pada perkebunan.